Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is a great pleasure to meet you all today because today I can meet you as a new person, new people. I can know many people from other places like you, and then I really hope that we are all in a good condition, good health today. Okay, so today Bapak dan Ibu, kita ada di salah satu mata pelatihan di dalam rangkaian diklat fungsional pemeriksaan akhir pertama ya. Jadi Bapak dan Ibu kan dari kemarin nih sudah belajar tentang memahami lah ya, apa sih pemeriksaan apa saja yang dilakukan BPK begitu ya. Lalu juga sudah mempelajari standar-standar pemeriksaannya seperti apa, tekniknya juga seperti apa begitu ya. Nah, untuk saat ini, hari ini kita akan mencoba membedah, mengangkat topik yang juga tidak kalah penting untuk Bapak dan Ibu pahami, yaitu fraud awareness. Jadi ini penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahaminya, terutama saat nanti setelah Bapak dan Ibu selesai diklat ini, Bapak dan Ibu kan akan ini ya, mulai berperan sebagai anggota tim pemeriksaan ya. Nah, disitulah nanti Bapak dan Ibu merasakan pentingnya untuk bisa mengidentifikasi yang fraud itu yang kayak apa sih, begitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba bahas ya. So before that, I would like to introduce myself. My name is Septiriani. I am Widya Iswara in Badan Diklat PKN BPKRI. So after this, if you have some queries or maybe you want to discuss any topics related to these matters, you can contact me at that email or WhatsApp number. Okay? And then, sebelum kita berkenalan dengan Bapak Ibu, tenang Bu, nanti saya juga akan kenalan dengan Bapak Ibu ya, nanti setelah ini. Jadi tujuan pembelajaran kita dulu nih, ngapain sih kita di sini hari ini gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari indikatornya gitu ya, Bapak dan Ibu itu diharapkan setelah sesi ini, Bapak dan Ibu itu pertama bisa memahami dan menjelaskan apa sih itu fraud gitu ya, definisinya apa, lalu kategori yang dikatakan sebagai fraud itu perbuatan yang kayak apa yang masuk kategori fraud begitu ya. Lalu yang ketiga, apa saja elemen yang ada dalam fraud. Itu indikator tujuan belajar kita hari ini, oke? Nah, jadi untuk mempelajari ini semua, inilah agenda pembelajaran kita hari ini. Ada 3 subtopik yang akan kita bahas: definisi fraud, kategori fraud, dan elemen fraud. Nah, inilah yang sekalian ini momennya sekalian saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi pertama nih, saya pengen Bapak dan Ibu coba pikirkan dulu, masing-masing pikirkan dulu, kira-kira nih sebelumnya Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami, mendengar, melihat, atau ya memantau lah suatu tindakan, perbuatan, atau apapun lah yang menurut Bapak dan Ibu itu adalah fraud. Nah, coba Bapak dan Ibu sekarang pikirkan dalam waktu 1 menit, setiap orang memikirkan ya, kira-kira pernah lihat apa nih yang menurut Bapak dan Ibu itu fraud gitu. Nanti setelah itu kita akan coba share ya beberapa dari pendapat dari Bapak dan Ibu. Sekalian saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu ya. Monggo silakan dipikirkan dulu. Oke, nah sekarang sudah ya Bapak dan Ibu, masing-masing sudah punya ini ya, sudah punya bayangan kira-kira fraud, perbuatan apa yang menurut Bapak dan Ibu itu fraud gitu ya. Oke, sekarang saya minta coba mungkin dari yang pojok sebelah sana dulu. Iya Bu Eli, iya. Kira-kira apa Bu? Yang pengalaman yang pernah Ibu lihat atau alami dan itu fraud menurut Ibu? Oh apa Bu? Jalan-jalan di mall pas jam kerja? Oke. Jalan-jalan di mall pas kerja gitu ya, pas jam kerja. Oke. Menurut Ibu itu fraud. Ibu Eli ya? Iya, Ibu Eli dari asli dari mana Bu? Oh Jakarta, pantesan sering lihat ya Bu ya, PNS jalan-jalan di mall. Oke. Selanjutnya mungkin yang dari sebelah sana, Bapak mau Bapak siapa Pak namanya? Mau Pak Ari? Ya siap Pak Ari. Menurut Bapak
Bapak pernah melihat apa yang menurut Bapak itu fraud? Hah? Apa? Waduh, manipulasi SPJ katanya. Oke, siap. SPJ apa Pak? SPJ Perjadi. Oke, siap. Maksudnya manipulasi gimana Pak? Oh, buktinya dimainin. Oke, siap. Oke, yang ketiga mungkin satu lagi dari pojok sebelah sana. Iya Bu Meta, iya gimana Bu? Bu Meta, ini mencuri katanya. Oke, mencuri apa Bu? Maksudnya mencuri uang kas gitu ya, bendahara gitu ya Bu? Oke, nah siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas sharingnya ya. Nah, sekarang sebelum saya bahas dari ketiga contoh ini mana sih sebenarnya yang termasuk fraud gitu ya, kita coba dulu lihat definisi fraud menurut ACFE. ACFE itu the Association of Certified Fraud Examiner. Jadi asosiasinya para examiner fraud di seluruh dunia, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat video berikut. What does fraud mean to you? It's probably not something you think about every day. Well, fraud affects every part of your life. Your home, your car, your job, your healthcare, your education, your bank, your travel, your inheritance, where you shop, your city infrastructure, and identity thieves and hackers are working around the clock to commit fraud. So what is fraud? It's more than just what makes headlines. Fraud is the intentional manipulation of the truth for financial or personal gain. Fraud Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu. Definisi fraud menurut ACFE itu adalah suatu penggunaan kedudukan seseorang gitu ya untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja gitu ya, atau penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Nah, sebelum balik lagi ke yang tadi tiga hal yang Bapak dan Ibu sampaikan, saya minta Bapak dan Ibu melihat ini dulu. Ada yang namanya fraud, ada yang namanya abuse, ada yang namanya error. Menurut Bapak dan Ibu, bertiga ini sama nggak? Sama nggak? Oh, Pak siapa Pak? Oh, Pak Denny bilang sama. Ada yang bilang beda. Oh, Bu Tiwi bilangnya beda. Nah, coba sekarang, saya minta dulu Bapak dan Ibu dengan teman yang di sebelahnya, tolong coba diskusikan ya. Menurut Bapak dan Ibu, ini tiga hal ini sama atau beda? Kalau sama kenapa? Kalau beda, bedanya di mana? Silakan. Oke, baik. Coba sekarang kita tanyakan ke tadi Bu Tiwi kan bilangnya beda ya Bu ya. Kira-kira bedanya di mana Bu? Oke, jadi beda karena yang satu tulisannya ERROR gitu ya, yang satu FRAUD. Oke, iya Bu, terima kasih. Satu lagi, tadi yang Pak siapa tadi? Pak Denny ya? Pak Denny bilangnya sama. Oh iya sama katanya, sama-sama mengambil sesuatu tanpa izin. Oh iya betul Pak. Di situnya betul, cuma nanti kita lihat ini sama atau beda. Jadi Bapak dan Ibu, apakah ini sama? Ternyata tidak. Yang membedakan fraud dari yang lainnya adalah ini Bapak dan Ibu, adanya intention atau niat dari pelakunya. Niat yang bagaimana? Kita lihat dulu dari elemennya. Ya. Jadi elemen fraud itu ada 4 Bapak dan Ibu yang harus terpenuhi supaya bisa suatu perbuatan dikatakan fraud. Itu ada 4 elemen. Yang pertama adalah hidden, tersembunyi. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu yang kedua ada deception, penyalahgunaan, penyelewengan gitu ya. Lalu yang ketiga ada niat. Nah, niat ini yang harus dibuktikan Bapak dan Ibu. Dan sangat susah untuk membuktikan niat seseorang melakukan fraud karena niat ini harus terbungkus dalam suatu upaya pelanggaran hukum gitu ya. Upaya pelanggaran ketentuan yang juga nanti harus bisa dibuktikan gitu ya dalam proses hukum. Misalkan ada manipulasi dokumen, manipulasi tanda tangan,
itulah bukti dari adanya niat melakukan upaya memperkaya diri, gitu ya. Nah, yang terakhir ada damage-nya, ada kerugian. Jadi Bapak dan Ibu, saat 4 elemen ini sudah terpenuhi, maka itulah perbuatan fraud, gitu ya. Nah, jadi kalau dari tiga hal yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu di awal, kira-kira yang nomor berapa yang fraud? Betul Pak Ari, yang nomor 2 tadi, yang manipulasi SPJ terjadi, katanya buktinya palsu, artinya dia sudah ada niatan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara memanipulasi buktinya, begitu ya. Terima kasih Pak Ari, keren banget. Oke, jadi sekarang waktunya kita summary, gitu ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, definisi, kategori, dan elemen. Jadi Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu untuk mengikuti saya ya, mengikuti gerakan saya, kita sum up bareng-bareng sebentar. Bapak dan Ibu silahkan tautkan tangan Bapak dan Ibu begini, ya, tautkan. Tapi salah satu jari tolong taruh di bawah, begini, ya, begini ya. Lalu Bapak dan Ibu hitung bersama-sama saya ya, mulai dari angka 1, dari jari paling ujung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh kok cuma 9? Oh iya, ada 1 di bawah. Jadi 10 ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada yang 9? Enggak kan? 10 ya Bapak dan Ibu. Enggak ada yang 11 juga. Jadi kita ada 10 ya. Sepakat? Ya. Sekarang kita coba hitung tapi kebalikan dari angka 10. Kan tadi katanya 10 jarinya kan? Kita coba lagi. 10, 9, 8, 7, 6. Stop. Jangan hitung lagi dulu. Tadi udah 6 ya. 6, sekarang hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5 di bawah. Loh, kok jadi 11? 6 tambah 5 berapa Bu? Iya 11. Kenapa jadi 11? Nah betul Pak Ari. Jadi karena ada metode yang diubah. Betul. Ada metode yang diubah untuk hitungnya. Yang pertama hitungnya dari 1, yang kedua dari 10, tapi nggak full, nggak tiba-tiba di tengah ganti metode lagi dari awal lagi. Nah disinilah untuk mungkin ini pengingat yang lebih mudah bagi Bapak dan Ibu ya, bahwa fraud itu pertama harus ada yang disembunyikan. Tadi ada 1 jari yang disembunyikan di bawah, oke? Lalu ada penyalahgunaan. Nah tadi kan jelas-jelas metodenya tiba-tiba diubah gitu ya, supaya menguntungkan, nanti hasilnya jadi 11 dari Bapak dan Ibu gitu ya. Lalu yang ketiga ada niat, jelas dengan upaya tadi mengubah metode itu membuktikan ada niat untuk itu. Lalu yang terakhir ada damage. Bapak dan Ibu jadi punya jadi 11 bukan 10 gitu ya. Nah, jadi begitulah Bapak dan Ibu sesi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat Bapak dan Ibu lebih memahami apa itu fraud, gitu ya. Dan ini saya tutup dengan salah satu quotes dari Nassim Nicholas Taleb. If you see fraud and you do not say fraud, you are a fraud. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu lagi nanti setelah istirahat sesi berikutnya ya Bapak dan Ibu untuk subbab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi